Pernah pengalaman kula dakwah di Sorong Irian Jaya. Ketika saya sampai di sana, saya 10 hari ketika itu di bulan Ramadan, bertemu dengan seorang sahib dakwah yang beliau bercerita kepada saya cerita yang sangat menanamkan rasa kecintaan, kemuliaan berdakwah di jalan Allah. Di mana orang tadi ilmunya nggak begitu banyak, nyantri mungkin cuma sekitar 6 bulan atau setahun, tapi punya semangat dakwah yang masya Allah. Bercerita kepada saya, Beb, kula niki alhamdulillah keluar berdakwah beberapa saat yang lalu ke daerah yang naik mobilnya aja 4 hari. Setelah 4 hari naik mobil, jalan kaki 2 hari. Ono tak santri gini sing siap niki. Setelah sampai di sana, saya kira sudah nggak ada makhluk Allah di situ, Beb. Nggak taunya saya ketemu orang-orang suku Asmat, masya Allah, jarak 10 meter niku mambune kok sudah kebau. Sebab mereka itu nggak mandi kecuali sebulan sekali. Dan mereka pakai yang namanya minyak babi supaya nggak tersengat yang namanya nyamuk malaria. Saya bertemu dan saya minta tolong untuk disampaikan kepada kaumnya atau kepala sukunya. Saya dibawa ke sana, saya lihat masya Allah orang kumpul di sebelah sungai. Saya lihat ketika sampai di sana, saya dekat aja nggak berani karena baunya. Sudah saya lihat para biarawati, mereka sudah mulai berangkulan dengan mereka, rangkulan biarawati wedok. Kemudian ghirah, kecemburuan itu tumbuh dalam hati saya. Kalau mereka sampai seperti ini dijalani, saya lebih dari itu. Maka datang kepada kepala suku, nggak banyak ngomong, langsung dilamar putri kepala suku tersebut. Pas dilamar, Beb, tak pikir insya Allah nggak anak kepala suku lah rada ayu titik ah. Barang tak delok, ya Allah, Beb, gak iso didelok rupane, Beb. Tapi ya namanya untuk dakwah, jihadun nafas nggih dilakoni. Akhirnya saya minta dan diterima. Sebab ketika itu saya di kaum itu alhamdulillah sing ketok paling rodok ganteng titik nggih kula. Sampai di sana saya ambil anak tersebut, saya bawa pulang. Sampai perjalanan 2 hari, kemudian naik mobil 4 hari sampai di Sorong, tak lebokno salon. Salon biasa 2 jam iki 7 jam gak resik-resik. Sampai tak delok rodok lumayan, gak ayu, mek rodok lumayan. Rambutnya digenakno kabeh alhamdulillah, kemudian dipakai jilbab yang rapi, akhirnya dikawin dengan cara Islam setelah masuk agama Islam. Setelah itu saya ajari sholat, saya ajari untuk ngaji sampai beberapa bulan. Ayo sekarang kita kembali lagi ke desa Bapak kepala suku. Jalan lagi perjalanan 4 hari, kemudian ditambah 2 hari berjalan. Sampai di sana kepala suku ini bingung delok anake, mosok iki anakku lah kok rada ayu. Kemudian berkata, ya ini agama Islam itu mengajarkan nadhafah, kebersihan. Orang mau sholat mesti wudhu, diajarkan kepadanya Islam. Kata kepala suku, nek bojoku iso dadi kaya ngene aku mlebu Islam gak apa-apa. Kemudian ya sudah, kumpulkan orang-orang, dikumpulkan orang-orang tersebut, ditawarkan Islam. Mereka semua menjawab dengan jawaban yang sama, kalau nisauna, kalau kita istri-istri kita bisa berubah cantik seperti ini nggak apa-apa. Nek dipikir, lah lek nggawa wong-wong iki nang Sorong petang dina niku biayane pinten. Akhirnya dia ya sudah, salonnya dibawa ke sana. Saya ambil biaya 60 juta, Bib. Membawa salon, setiap wanita di sana satu persatu kami salon sampai rodok lumayan niku mau, hingga para mereka pun gembira suaminya, dan semua satu desa masuk agama Allah. Allahu Akbar. Itu dakwah di jalan Allah. Kawinnya bukan memang kawin menuruti syahwat, lillahi ta'ala, jihadun nafas.
Akhirnya satu desa semua masuk dalam agama Allah. Dan iki lho, coba berapa yang dia dapat. Kalau Rasul mengatakan kepada Sayyidina Ali, satu orang kau beri hidayah khairul laka min humurin na'am, lebih afdol dari mobil Mercy yang paling mahal satu orang. Berapa Mercy yang dia dapat ketika mengislamkan orang sekampung. Mugi-mugi santri tambah beras niki angsal bojo teko irian. Seneng sing wis lagi wis payu niki nggih. Li ajli dakwah. Masya Allah, itulah pentingnya dakwah. Dan ulama kita berkata, syabakatu ilmi ladunni ad-da'wa ilallah. Kalau kita mau nuntut ilmu, nggak kita ajarkan kepada anak didik kita dakwah, sulit mendapatkan ilmu laduni. Karena ilmu laduni jaringnya itu melalui dakwah ilallah. Makanya Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam kitab beliau Al-Hikam berkata, man lam yantafi' bi qalilil ilmi fahuwa minal intifa' bi katsirihi ab'ad. Orang kalau ilmunya sedikit sudah nggak manfaat, maka ilmunya banyak pun nggak akan manfaat. Santri ketika libur nggak manfaat di desanya, setinggi ilmunya apapun nggak akan manfaat.